kembali lagi bersama saya di sini, Yosi Julianti Tinambunan. Di video ini tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani dua teman saya dari video yang sebelumnya, yaitu Yesi Sihite dan Desi Saputri Manurung. Dan gak jauh-jauh juga, kita akan membahas tentang gangguan jiwa pada topik HDR atau harga diri rendah. Kita akan mengupas tuntas dari definisi hingga ke penanganannya. Jadi, nggak usah lama-lama, kita mulai pembahasannya. Cus! Oke, kita mulai ke definisinya. Apa pengertiannya HDR, harga diri rendah? Di sini saya simpulkan dari pengertian HDR itu sendiri adalah suatu kondisi di mana individu tersebut menilai dirinya atau kemampuan dirinya itu adalah negatif, atau suatu perasaan seperti menganggap dirinya sebagai seseorang yang tidak berharga, tidak dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan hilangnya rasa percaya diri. Jadi dapat kita simpulkan ada 3. Dia memiliki perasaan yang negatif, yaitu merasa dirinya tidak berharga, yang kedua tidak dapat memegang tanggung jawab, yang ketiga rasa percaya diri yang tidak ada. Oke, kita lanjut ke tipe pada harga diri rendah itu sendiri. Dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama adalah harga diri rendah kronik, yang kedua adalah harga diri rendah situasional. Apa beda dari kedua tersebut? Saya simpulkan yang pertama, kronik, evaluasi negatif terhadap diri dan kemampuan diri yang berlangsung lama dan terus-menerus. Ya, kalau disebut kronik biasanya itu lebih dari 6 bulan. Dan yang kedua adalah situasional, biasanya ini evaluasi negatif terhadap diri dan kemampuan diri akibat respon dari kejadian saat ini. Jadi kayak dia baru mengalami tersebut dan so pasti kurang dari 6 bulan, maka dikatakan situasional. Contoh seperti dia mengalami kecelakaan dan kecelakaan ini harus menyebabkan dia operasi, amputasi, dan dia stres, dia memiliki harga diri rendah. Seperti masalah di sekolah, putus kerja, atau cerai. Ya, banyak faktor mengalami situasional tersebut. Dan kita masuk ke proses terjadinya. Gimana proses terjadinya hingga seseorang itu memiliki harga diri rendah? Saya simpulkan menjadi 4. Yang pertama adalah, pada masa kecilnya, seorang individu ini sering disalahkan dan jarang sekali diberi pujian atas keberhasilannya. Yang kedua, pada masa remaja, keberadaannya itu kurang dihargai, tidak diterima oleh lingkungannya. Yang ketiga, sering gagal dalam sekolah, pekerjaan, atau pergaulannya. Yang keempat, lingkungan tersebut sering sekali mengucilkannya dan menuntut lebih dari kemampuan seseorang. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejalanya. Yang pertama itu mengejek atau mengkritik diri sendiri. Nah, yang selanjutnya itu, yang kedua itu merendahkan diri sendiri. Dan selanjutnya itu selalu merasa bersalah terhadap diri sendiri. Yang selanjutnya itu kepercayaan diri kurang. Selanjutnya itu susah mengambil keputusan. Nah, selanjutnya itu merasa perasaan malu terhadap diri sendiri. Yang selanjutnya itu menarik diri dari orang-orang atau bahkan tidak mau bertemu dengan orang-orang. Nah, misalnya itu di rumah sedang ada acara, misalnya nih keluarga kita datang. Nah, kita itu tidak mau bertemu dengan mereka. Yang selanjutnya itu merusak atau melukai orang lain. Merusak atau melukai orang lain ini suka memukul seseorang. Gitu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tanda dan gejala dari harga diri rendah. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih peran kita sebagai teman terdekat, saudara terdekat, ataupun bahkan keluarga terdekat dari orang-orang yang mengalami harga diri rendah. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran diri mereka. Bagaimana caranya? Kita bina hubungan saling percaya kepada mereka, agar mereka merasa nyaman kepada kita, sehingga mereka mau terbuka. Saat mereka mau terbuka, kita bisa masuk ke kehidupannya mereka dan bantu mereka. Kemudian setelah kita masuk ke kehidupannya mereka, kita bantu mereka dengan cara
kita fokuskan mereka untuk melakukan sesuatu kecil yang mampu untuk mereka lakukan. Contohnya, menyapu rumah. Kita dorong mereka untuk memiliki kemauan untuk menyapu rumah, dan kita ubah itu untuk menjadi sesuatu rutinitas bagi dirinya, sehingga itu menjadi sebuah pengalihan. Dia tidak memiliki waktu lagi untuk berpikir hal-hal yang negatif, tapi dia lebih terfokus bagaimana cara untuk menyelesaikan aktivitas yang rutin ini. Oke, yang kedua yang dapat kita lakukan adalah kita tingkatkan dia, kita dorong dia untuk lebih memiliki sosialisasi yang tinggi, untuk lebih memiliki kontak dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Itu bertujuan agar dia memiliki kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dan masalahnya kepada orang lain. Lalu tujuannya adalah agar dia melihat bahwa dia masih memiliki kemampuan di luar dari dia tidak menghargai dirinya sendiri, ataupun di luar dari dia menganggap harga dirinya rendah, ternyata dia juga masih memiliki kemampuan. Lalu tujuannya itu adalah untuk agar dia lebih memiliki pengharapan. Penting bagi kita untuk menganggap bahwa sesuatu harapan itu sangat berikatan erat dengan seseorang yang menganggap dirinya tidak berguna ataupun yang memiliki harga diri rendah. Pada saat dia memiliki harapan, dia akan tahu bahwa masih ada jalan keluar dari permasalahan yang dia alami. Yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah membantu dia untuk lebih mengevaluasi diri. Bukan sesuatu hal yang dapat menekannya secara psikologi, tapi untuk lebih terbuka terhadap dirinya. Fungsinya adalah agar dia mengetahui bahwa memang semua orang itu memiliki kekurangan, tetapi semua orang juga memiliki kelebihan. Nah, kita dorong dia bagaimana caranya untuk mengubah sesuatu yang negatif dalam dirinya untuk menjadi sesuatu yang positif. Yang berikutnya itu adalah untuk pengambilan keputusan. Sangat sulit bagi orang yang memiliki harga diri rendah itu mengambil keputusan, karena orang yang memiliki harga diri rendah akan merasa bahwa dia itu tidak mampu, tidak berhak. Karena kita tahu mengambil keputusan adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga beberapa orang yang mengalami harga diri rendah merasa tidak mampu untuk mengambil keputusan, sehingga kita bantu dia. Kita bantu dengan cara kita dorong dia untuk membuang, istilahnya menyingkirkan hal-hal negatif dari pikirannya, sehingga hanya hal-hal positif saja yang tinggal, dan dia mampu untuk melihat masalah itu secara ataupun dari sisi yang positifnya. Yang berikutnya itu adalah sikap keluarga terdekatnya. Kita harus imbau mereka untuk memiliki empati. Kita tahu empati itu berbeda dengan simpati. Simpati hanyalah rasa iba kepada orang yang menderita. Sedangkan empati itu adalah perasaan tingkah laku kita bahwa kita ikut serta mengalami apa yang diderita oleh saudara kita. Sehingga sikap keluarga itu adalah harus memiliki empati terhadap orang yang menderita tersebut. Dan yang berikutnya itu adalah pada saat kita sudah memiliki rasa empati kepada orang tersebut, kita mau membantu mereka dalam menyelesaikan masalahnya. Contohnya, setelah kita berempati kepada mereka, otomatis kita bisa merasakan apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, apa sih yang tidak kita butuhkan dari orang lain. Sehingga pada saat kita berbicara kepada orang tersebut, kita menjaga tindakan kita menjaga pembicaraan kita kepada mereka, sehingga tidak menyinggung perasaan mereka. Lalu yang terakhir adalah teman-teman, kita berikan pujian kepada mereka dalam setiap tindakan positif yang mereka lakukan. Sangat penting teman-teman, karena bagi mereka yang memiliki harga diri rendah, otomatis mereka akan merasa bahwa mereka tidak mampu, tidak layak untuk melakukan sesuatu yang penting, ataupun mereka tidak becus untuk melakukan sesuatu dalam dirinya. Sehingga penting bagi kita untuk memberikan pujian-pujian untuk sesuatu yang positif yang mereka dapat melakukan. Sekarang kita akan membahas penanganan oleh tenaga medis. Biasanya apa yang harus dilakukan tenaga medis pada pasien seperti ini? Biasanya seorang tenaga medis dibagi menjadi 4 strategi pelaksanaan. Yang pertama itu biasanya kita ketemu pasiennya, kita tanya santai, kita bawa enjoy,
Lalu kita mulai masuk ke dalam pasien tersebut. Kita identifikasi kemampuan pasien tersebut. Misalnya, dia sebenarnya punya kepintaran untuk gitar, dia punya kepintaran untuk menyanyi. Kita catat semua, kita identifikasi dia punya kelebihan di mana sebenarnya. Dan kita buat daftar dari kemampuan dia itu semua. Dan pada hari pertama itu, nah, kita suruh dia untuk memilih salah satu daftar yang kita berikan. Dan setelah dipilih, kita mulai melatih dia. Kita kayak bukan melatih, kita harus ajarin dia gitar. Kan kita juga manusia ya, mungkin kita nggak tahu gitar. Cuman kita kayak cukupin kemampuan dia itu. Kita cukupin selama pelatihan dia tersebut. Jadi selama kita latih dalam 1 hari itu, setelah dia berhasil, walaupun tidak berhasil juga, jangan lupa berikan dia pujian. Dan setelah itu, lakukan rencana pada dia besoknya. Kita akan ketemu lagi untuk besok dalam hal seperti ini. Akan janjian gitu. Di hari kedua, lakukan strategi pelaksanaan kedua namanya. Diawali dengan evaluasi kegiatan pertama yang dilatih. Nah, kita tidak melupakan kalau dia udah bisa, tapi kita tidak lupakan. Jadi di hari keduanya kita tetap evaluasi, kita lakukan gitu. Dan yang kedua, bantu dia memilih kegiatan selanjutnya gitu. Misalnya yang kita data itu sebenarnya ada 14 gitu. Kita bantu dia gitu. Dan setelah kita bantu, ya kita latih juga dia sama seperti pelaksanaan yang pertama. Kita bantu, kita latih, setelah dia berhasil, jangan lupa kita berikan pujian kepada mereka. Dan strategi pelaksanaan ketiga dan 4 terus-menerus begitu juga. Kita evaluasi kemampuan dia sebelumnya, terus kita bantu dia memilih kegiatan yang baru, kita latih, kita beri pujian, dan begitu seterusnya sampai kegiatan itu yang kita catat itu habis. Sampai dia itu memiliki mindset, individu tersebut sampai memiliki mindset bahwa saya memang punya kelebihan yang patut dibanggakan, sehingga dia bisa menaikkan harga dirinya terhadap lingkungannya. Dan setiap harinya itu tidak mesti satu kegiatan. Kalau misalnya dia memang udah lancar di satu kegiatan itu, individu tersebut dapat kooperatif, kita dapat melakukan 2 kegiatan dalam sehari. Apalagi kalau dia lebih kooperatif, dia lebih senang, kita bisa melakukannya 3. Tapi esoknya jangan kita lompati, kita tetap evaluasi 3 kegiatan tersebut. Oke, sampailah pada penghujung pembahasan kita. Semoga pembahasan tersebut dapat mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Tapi kalau nggak dimengerti, boleh diulang terus-menerus. Tapi kalau malas, boleh komen di bawah. Kita pasti akan balas komenan kalian, karena kita nggak mau kalian nonton tapi nggak mengerti apa maksud dari kita, maksud dari kami bertiga ini. Jadi silahkan komen di bawah kalau nggak ngerti. Boleh di-share juga kalau misalnya kalian merasa ini sangat berguna. Dan ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa di next video. Bye-bye. Cheers.